Pembukaan. Iya, pembukaan ya, udah di-record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas intelijensi buatan mengenai pembuatan artificial neural network. Saya Nasrullah Fatil Qorib ditemani dua teman saya. Saya Lutfi Dava Nabila. Oke, jadi kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami satu persatu. Boleh dilanjut, next slide-nya. Oke, jadi pertama saya akan coba jelaskan bagaimana dataset yang kita gunakan. Jadi kami menggunakan dataset yang pertama yaitu income dari 30.000 orang di USA. Datanya berisi data individu warga Amerika Serikat dan nanti akan diklasifikasikan berdasarkan penghasilannya. Apakah dia kurang dari sama dengan 50.000 atau lebih dari 50.000 per tahun menggunakan arsitektur ANN. Boleh lanjut? Oke, secara umum data berisi puluhan ribu baris data dengan beberapa kelompok atribut utama. Jadi ada atribut demografis yang berisi usia, jenis kelamin, ras, dan negara asalnya. Kemudian juga ada bagian atribut pendidikan, bagaimana jumlah pendidikannya dan kategori pendidikan, atribut pekerjaan seperti kelas pekerjaan, atribut ekonomi seperti jam kerja per minggu, dan juga atribut target yaitu salary-nya yang menunjukkan kategori pendapatan kurang dari 50.000 atau lebih dari 50.000. Boleh lanjut? Ya, kemudian saya akan coba jelaskan bagaimana pembersihan data dari dataset ini. Jadi sebelum melakukan pelatihan pada model ANN kita perlu melakukan beberapa langkah untuk membersihkan data. Jadi data yang kami dapatkan dari Kaggle itu belum bersih. Datanya berformat .data seperti format CSV. Kemudian juga ada beberapa data yang hilang sudah kami lakukan. Begitu dari saya. Boleh next? Ya, ini kira-kira kode program untuk yang sudah kami buat. Jadi ini adalah step by step pembersihan datanya, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menghapus data yang hilang. Jadi ada beberapa baris data yang hilang, seperti kalau kita bisa perhatikan, di data Word class ada 1.800 data yang hilang, kemudian ada di bagian Word ada 1.800-an juga, dan di bagian origin country itu ada 500 sekian data yang hilang. Kemudian di tahap kedua kita membersihkan spasi dari kolom kategorikal. Jadi misalnya nanti di kolom yang berbentuknya itu teks, kita hilangkan spasi-spasi yang tidak dibutuhkan. Itu kira-kira 2 langkah pembersihan data yang kami lakukan. Oke, kita lanjut ke exploratory data analysis atau disingkat EDA, di mana pertama kita explore statistik deskriptif dari data yang kita miliki, di mana kita mendapatkan total data ada 32.561 baris data yang dianalisis. Lalu kita mendapatkan rata-rata umur responden sekitar 38 tahun, 5. Lalu responden termuda 17 tahun dan tertua 90 tahun. Lalu kita juga mendapatkan yang sangat penting, di mana jam kerja rata-rata adalah 40,4 jam per minggu. Ini masuk akal karena standar pekerjaan penuh waktu biasanya 40 jam. Lalu kita juga mendapatkan capital gain atau loss, sebagian besar nilainya 0. Bisa dilihat nilai persentil 25%, 50%, dan 75%, semuanya 0. Berarti hanya sedikit orang yang memiliki investasi besar yang dilaporkan. Lanjut kita ke distribusi kelas salary, di mana kita mendapatkan analisis di grafik menunjukkan ketidakseimbangan imbalance di jumlah data. Lalu kita juga mendapatkan jumlah orang dengan gaji di bawah 50.000. Di batang kiri bisa dilihat jauh lebih banyak, sekitar 24.000 lebih, dibandingkan dengan orang yang dengan gaji di bawah 50.000. Di batang kanan bisa dilihat
7.000 sampai 8.000 orang. Lalu kesimpulan kita di dataset ini didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Lalu kita lanjut ke distribusi umur, di mana kita mendapatkan analisis bentuk grafik ini mencong ke kanan, di mana puncak grafik berada di area usia 20 tahunan hingga 30 tahunan awal. Artinya sebagian besar tenaga kerja dalam data ini adalah usia produktif muda. Semakin tua usianya, semakin sedikit jumlah orangnya, frekuensinya menurun. Lalu kita lanjut, kita mendapatkan rata-rata umur per kategori salary, di mana cara membaca kotaknya, kotak biru itu mewakili rentang data mayoritas, lalu garis tengah di kotak itu adalah median, nilai tengah, lalu kelompok di bawah 50 bergaji di bawah sama dengan 50.000, median umurnya lebih muda sekitar 34 tahun sampai 35 tahun. Lalu kelompok bergaji 50.000 ke atas, median umurnya lebih tua sekitar 44 tahun sampai 45 tahun. Dan kotaknya berada di posisi lebih tinggi. Kesimpulannya, di korelasi positif antara umur dan gaji, orang yang lebih tua cenderung memiliki gaji lebih tinggi, 50.000 ke atas. Kemudian kemungkinan besar karena pengalaman kerja yang lebih banyak. Lalu kita lanjut ke explore data analis di distribusi jam kerja per minggu, di mana kita mendapatkan analisis ada satu batang yang sangat tinggi, puncaknya sangat tajam tepat di angka 40. Ini menunjukkan bahwa mayoritas mutlak orang bekerja dengan standar 40 jam per minggu. Lalu ada sedikit tonjolan kecil di angka 50 dan 60 yang mungkin mewakili orang yang lembur atau bekerja sangat keras. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang bekerja 40 jam seminggu. Lalu kita bisa simpulkan untuk presentasi dataset ini berisi 32.561 orang. Bukan orang, data kerja yang didominasi oleh pekerja muda hingga jam kerja standar 40 jam per minggu. Lalu mayoritas pekerja berpenghasilan di bawah 50.000, namun analisis menunjukkan bahwa pekerja dengan pendapatan tinggi di atas 50.000 cenderung berusia lebih tua dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Lalu kita masuk ke landasan teori, di mana penjelasan metode dan model learning. Penelitian ini menggunakan artificial neural network, di mana tipe multi-layer perception untuk klasifikasi biner pendapatan di bawah sama dengan 50.000 atau besar dari 50.000. Arsitektur ini terdiri dari input layer, hidden layer dengan fungsi aktivitas ReLU untuk menangkap pola non-linear, dan output layer dengan aktivitas sigmoid untuk menghasilkan probabilitas kelas. Pelatihan model dilakukan dengan meminimalkan binary cross and drop loss, menggunakan optimizer Adam, serta menerapkan teknik regulasi dropout untuk mencegah overwriting dan meningkatkan generalisasi model. Lalu kita lanjut ke di kedua, ada skema eksperimen dalam ANN learning ini, di mana eksperimen ini dilakukan dengan membagi dataset secara terstratifikasi, di mana 80:20, dan melakukan preprocessing fitur menggunakan standar scalar serta one hot encoding hingga menghasilkan 104 input. Arsitektur MLP ini dirancang memiliki dua hidden layer, di mana 64 dan 32 neuron dengan regulasi dropout 30% dan 20%, dan satu neuron output sigmoid. Lalu model ini dilatih menggunakan optimizer Adam selama 30 epoch, batch size 64, dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan matriks akurasi, F1 score, serta confusing metric. Lalu simulasi dan eksperimen. Apa ini Kak Nabila lagi nggak sih? Boleh. Selanjutnya simulasi dan hasil eksperimen. Yang pertama, persiapan data. Tahap ini mengubah data mentah agar siap diproses oleh algoritma. Mapping label, kolom target salary yang awalnya berupa teks kurang dari sama dengan 50 dan lebih dari 50 diubah menjadi angka biner yang tadinya kurang dari sama dengan 50 menjadi 0 dan lebih dari 50 menjadi 1. Splitting data dibagi menjadi data latih dan data uji. Proporsi 80% latih, jumlahnya 24.129 data, 20% uji, 6.033 data. Parameter statistik digunakan perbandingan jumlah kelas kaya dan belum kaya tetap seimbang di kedua dataset. Next. Yang kedua, people line processing. Karena komputer hanya mengerti angka, fitur-fitur yang harus diubah formatnya sebelum masuk ke neural network. Pemisahan jenis kolom, transformasi, dan hasil shape. Next. Yang ketiga, arsitektur model ANN. Ini adalah tahap-tahap merakit otak buatan. Model yang dibangun adalah tipe sequential.
Yang pertama, ada input layer menerima 104 fitur input. Selanjutnya, hidden layer 1 memiliki 64 neuron dengan aktivasi ReLU, dilengkapi dropout 0,3. Artinya 30% neuron dimatikan secara acak saat training untuk mencegah model menghafal data atau overfitting. Selanjutnya, hidden layer 2 memiliki 32 neuron dengan aktivasi ReLU dan dropout 0,2. Output layer 1 neuron dengan aktivasi sigmoid ini wajib untuk klarifikasi binar karena menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Selanjutnya, kompilasi menggunakan optimizer Adam efficient, loss functional binary, cross entropy, standar untuk klarifikasi binar, dan metrik Eisureri. Next. Yang keempat ada kompilasi model. Sebelum model bisa belajar, kita harus menetapkan aturan-aturan belajarnya terlebih dahulu. Nah, tahap yang perlu dilakukan yaitu optimizer Adam. Anda harus memilih algoritma Adam ini karena metode yang cerdas agar model bisa belajar dengan cepat dan efisien menyesuaikan langkah belajarnya sendiri. Loss functional binary cross entropy, karena ini kasus klarifikasi binar hanya ada 2 jawaban, kaya atau tidak. Fungsi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh tebakan model dari jawaban yang benar. Yang ketiga, matriks accuracy itu diminta komputer melaporkan tingkat akurasi presentasi jawaban benar selama proses belajar. Yang kedua, model summary. Tabel digambar menunjukkan ringkasan struktur otak buatan Anda. Total ada 8.833 parameter bobotnya yang akan dilatih. Next. Yang kelima, melatih model. Ini adalah fase sekolah bagi model. Model dihadapkan pada data latih berulang-ulang. Parameternya EPOS 30. Model akan membaca seluruh buku pelajaran sebanyak 30 kali putaran. Batch size-nya 64 model belajar dalam kelompok-kelompok kecil. 64 data sekali ambil agar tidak terbebani memori. Validasi split itu 0,2 atau 20% data latih disisihkan untuk ujian bayangan. Setiap selesai satu putaran, itu gunanya untuk mengecek apakah model benar-benar paham atau hanya menghafal. Hasilnya bisa melihat baris demi baris, EPOS 1 sampai 30, terus memperhatikan nilai naik dari 0,78 atau 78% ke 0,87 atau 87%. Dan perhatikan nilai loss turun dari 0,45 ke 0,28. Ini tanda model makin pintar. Jadi semakin turun itu semakin pintar. Next. Yang keenam, visualisasi hasil training. Garis biru naik tajam sementara orange itu stabil di angka sekitar 85%. Ini menunjukkan model ini udah mencapai batas kemampuan terbaiknya pada data validasi. Skala yang garis biru itu turun, tapi garis oranye-nya mulai datar. Ini wajar, tapi jika garis oranye naik itu tandanya bahaya. Next. Yang ketujuh ada evaluasi model. Ini adalah ujian nasional, ujian nasionalnya. Model tes menggunakan data tes yang belum pernah dilihat sama sekali selama latihan. Proses prediksi, ANN model prediction, itu model mengeluarkan angka probabilitas misalkan 0,8, 0,2 atau 0,9. Thresholding angka probabilitas itu diubah menjadi keputusan tegas jika lebih dari 0,5 dianggap 1. Jika di bawah itu dianggap 0. Hasil laporannya akurasi total 85%, artinya model lulus dengan nilai B+. Detailnya, model sangat jago menebak orang gaji rendah, itu recall-nya 92%, tapi agak kesulitan menebak semua orang gaji tinggi, recall 64%. Visualisasinya di atas ini memperjelas kesalahan model. Ini bisa dilihat di kotak biru tua, 4.180 yang sangat tebal, menandakan mayoritas tebakan benar ada di kelas gaji rendah. Next. Nah, kesimpulannya gimana? Lanjut aja, next sih. Aku aja ya. Kesimpulan akurasi akhir itu buat hasil akhirnya model ANN ini ulang. Jadi kesimpulannya akurasi akhir buat hasil akhirnya model ANN kita dapat akurasi yang oke banget, nembus sekitar 85 sampai 86% angka. Angka segini udah setara sama standar penelitian yang lain. Jadi meskipun datanya agak jomplang, modelnya tetap pintar dan bisa diandelin buat prediksi pendapatan. Terus untuk evaluasi performanya, kalau dilihat lebih dalam lagi, matriks kayak presisi sama F1 score-nya nunjukin performa yang stabil dan seimbang. Confusion matriksnya juga ngebuktiin kalau tebakan benarnya TP dan TN itu mendominasi. Intinya eksperimen ini sukses menunjukkan kalau ANN emang ampuh banget buat misahin mana warga yang gajinya di bawah atau di atas 50. Makasih. Yo. Kelar nih. Udah kan mau malbingan? Ngerapin dokumen dulu. Rapikan dulu.
kita nggak disuruh buat YouTube-nya kan? Cek, cek. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.